Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Good morning everybody, good morning class. How are you today? I hope all of you are in a very healthy condition and Allah subhanahu wa ta'ala always protect us whenever and wherever we are. Baik, Ustazah ucapkan selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Alhamdulillah, hari ini kembali lagi bersama Ustazah Intan dalam pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 5. Tentunya masih bersama channel kesayangan kita, channel SAIC Ponorogo. Dan pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan membahas materi baru pada semester 2 ini. Nah, teman-teman sudah siap semua ya? Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang simple past tense. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini seperti biasa, Ustazah would like to remind you guys, Ustazah mau mengingatkan kalian tentang adab-adab sebelum belajar. Yang pertama tentunya intention, yaitu niat. Mari sama-sama kita luruskan niat kita dulu untuk mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala semata. Yang kedua tentunya ablution, yaitu berwudu. Maka untuk teman-teman, untuk solih dan solihah yang belum berwudu, silakan Ustazah persilahkan kalian berwudu dahulu, kemudian kembali lagi bersama kita di sini. Yang ketiga tentunya paying attention atau memperhatikan. Nah, selama pembelajaran ini silahkan penjelasan dari Ustazah kalian perhatikan supaya materi yang Ustazah sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. And the last but not least, which is documentation, yaitu ditulis ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada catatan yang sekiranya penting dan perlu, silahkan ditulis supaya kalian ketika besoknya lagi mau belajar ada catatan yang bisa dipelajari. Dan seperti biasa, before we jump to the lesson, let's pray together first. Pray, shall we? Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Dan langsung saja tanpa berlama-lama, hari ini kita akan membahas tentang simple past tense. Jadi sebenarnya apa sih simple past tense itu? Simple past tense adalah tata bahasa yang digunakan untuk membicarakan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Gitu ya teman-teman. Dan ada kata kunci yang harus kita ketahui bersama untuk menentukan ternyata kalimat ini tuh menggunakan simple past tense begitu. Kata kuncinya ada apa aja? Ada yesterday atau kemarin. Jadi setiap kalimat
Kalau dia mengandung kata yesterday, berarti dia adalah simple past tense. Kemudian dikasih kata last, artinya lalu. Bisa last night, nih ya. Bisa last night, bisa last week, bisa last month, bisa last year. Yang artinya kalau last night itu adalah malam lalu atau semalam. Kalau last week berarti minggu lalu. Kalau last month berarti bulan lalu. Dan kalau last year berarti tahun lalu. Kemudian kata kunci yang selanjutnya ada ago. Sama, lalu juga, cuma beda makna. Misalnya 2 days ago, atau a week ago, atau a month ago. Nah, artinya yang ini 2 days ago itu 2 hari yang lalu, a week ago seminggu yang lalu, kemudian a month ago sebulan yang lalu. Bisa juga a year ago, yaitu setahun yang lalu, atau an hour ago, 1 jam yang lalu, dan sebagainya. Nah, itu kata kuncinya ya untuk penggunaan simple past tense. And now we jump to the formula. Sekarang kita mau belajar tentang rumusnya. Rumus cara penulisan simple past tense dalam sebuah kalimat. Baik, dan di sini kita perlu tahu bahwa simple past tense itu menggunakan bentuk verb kedua atau menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kemarin kita sudah belajar simple present tense itu menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Nah, di sini kalau simple past tense itu menggunakan verb kedua. Nah, bagaimana sih caranya menentukan verb itu menjadi verb kedua? Berikut caranya. Kita di sini membagi menjadi 4 cara ya, teman-teman. Sebenarnya kita bisa bagi menjadi 4 cara ini masih akan bisa dibagi, tapi nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sekarang kita fokus di sini dulu. Kita bagi, jika verb yang huruf belakangnya e, maka cara membuat verbnya tinggal ditambahkan d. Lihat contohnya ya, misalnya ada verb live. Nah, ini kan verb bentuk 1 ya, bentuk pertama. Dan karena dia ada belakangnya e, dia tinggal ditambahkan d, maka menjadi lived. Lived, gitu ya. Jadi live ini dia bentuk pertama, kalau lived sudah bentuk kedua. Oke, kemudian yang selanjutnya, ketika sebuah verb ada huruf konsonan di belakangnya, kemudian ada y, itu cara membuat verbnya adalah ubah huruf y-nya menjadi huruf i. Kemudian tinggal ditambahkan ed di belakang. Nah, contoh kita memiliki verb fry. Ini kan huruf konsonan semua ya, dan belakangnya ada y-nya. Maka y-nya dibuang diganti i dan ditambahkan ed di belakang, jadinya fried. Kalau fry itu bentuk pertama, kalau fried bentuk kedua. Begitu ya. Kemudian ketika verb yang huruf belakangnya huruf vokal, kemudian ada huruf konsonannya, cara membuat verbnya adalah tulis 2 kali huruf konsonan, kemudian ditambahkan ed di belakang. Nah, lihat dari kata stop ini ya. Stop ini dia terdiri sebelumnya adalah huruf vokal, ada huruf O. Kemudian setelah huruf vokal ada huruf konsonan. Nah, cara membuatnya adalah kita tulis huruf konsonannya sebanyak 2 kali. P-nya ditulis 2 kali. Kemudian ditambahkan huruf ed. Jadi, dia menjadi stopped. Verb satunya adalah stop. Kemudian verb kedua menjadi stopped. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah jika formulnya tidak dari 3 ini atau yang lainnya, kita langsung bisa simple nambahkan ed di belakang. Misalnya dari kata fill ini bentuk pertamanya, kemudian kita tambahkan ed menjadi filled, dan ini adalah bentuk verb kedua atau kata kerja bentuk 2, gitu ya.
Nah, sekarang kita lanjutkan tentang tata cara menulis dalam sebuah kalimat. Yang pertama adalah kalimat positif, kemudian negatif, dan interrogatif. Sekarang kita masuk ke kalimat positif dulu. Silahkan disimak. Biasa kita mulai dari kalimat positif. Nah, ini rumusnya. Di sini kita ada subjek, ada verb 2, kemudian ada objek, kemudian ada adverb. Nah, ini kata tambahan ya, kata keterangan tambahan. Kata kerja tambahan. Yang pertama subjeknya tentu saja ada I, you, they, we, he, she, dan it. Nah, sama ya, kalau di verb kedua ini tidak dibeda-bedakan, yang penting belakangnya ditambahin ed aja kayak yang tadi formulanya. Misalnya I watch, nah ini movie last night, yang artinya saya menonton film semalam atau tadi malam gitu ya. Yang kedua, you played football 2 days ago. Nah, ini artinya kamu bermain sepak bola 2 hari yang lalu. Nah, 2 hari yang lalu berarti dia sedang memainkan sepak bola. Ini kan menunjukkan perkara yang sudah terjadi di masa lampau. Kemudian contoh selanjutnya ada they listened to Murotal 2 hours ago. Nah, ini artinya mereka mendengarkan Murotal 2 jam yang lalu gitu. Jadi sudah terjadi 2 jam yang lalu dia sedang mendengarkan Murotal. Begitu seterusnya ya. We cried yesterday. Kita menangis kemarin. Atau he arrived in Bandung last Sunday. Dia laki-laki tiba atau datang di Bandung minggu yang lalu. Nah, gitu. Kemudian she studied English last week. Dia belajar bahasa Inggris pekan lalu atau minggu lalu. Kemudian it carried your pen last night. Jadi itu membawa pen kamu tadi malam. Jadi semuanya telah terjadi di masa lalu. Lanjut ke kalimat selanjutnya, negatif. Nah, sama ya. Nah, bedanya ini cuma tinggal dari sininya aja nih, verb 1. Kalau tadi kan di kalimat positif kita memakai verb 2 langsung. Nah, kalau di negatif ini kita memakai verb 1 tetapi depannya dikasih didn't. Nah, setelah kata didn't ini adalah menunjukkan past tense-nya. Jadi sudah menunjukkan kalau sudah ada kata didn't, ini tidak perlu dikasih watched misalnya gitu ya. Jadi langsung didn't watch. Nah, didn't play. Didn't listen to. Didn't cry. Didn't arrive. Didn't study atau didn't carry. Jadi langsung ya kalau udah ada kata didn't, kemudian verbnya masih verb 1, tidak perlu ditambahin apa-apa di belakangnya. Gitu ya, artinya kurang lebih sama. Misalnya yang pertama, saya tidak menonton film semalam, gitu ya. Jadi ini menunjukkan kata tidak, negatif. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke kalimat interrogatif. Nah, kalimat interrogatif seperti biasa. Interrogatif itu untuk bertanya. Bagaimana rumusnya? Nah, ini. Tinggal did-nya ini ditaruh di depan semua. Nih, did-nya. Did-nya ditaruh di depan semua ya. Kemudian baru diberikan subjek,
Kemudian verb 1, ingat, kalau sudah ada kata did, berarti verbnya verb 1. Lalu jangan lupa dikasihkan kata tanya. Did I watch movie last night? Apakah aku menonton film tadi malam? Seperti itu. Sudah tahu ya cara penggunaannya. Nah, kalau sudah, kita coba lihat contoh sesuai di buku. Dan di sini adalah cara menjawab jawaban singkatnya. Misalnya tadi kita ditanya, apakah aku menonton film tadi malam? Kalau iya, maka dijawab yes, I did. Kalau no, I didn't, gitu ya. Kalau misalnya subjeknya you, tinggal yes, you did. Kalau no, you didn't. Begitu seterusnya. Bisa difahami ya teman-teman? Nah, sekarang kita masuk ke example atau contoh sesuai di buku. Perhatikan. Nah, di sini ada pembagian 3 kalimat, positif, negatif, dan interrogatif. Contoh yang pertama, I visited the doctor last night. Nah, ini kayak di buku ya. Saya mengunjungi dokter tadi malam. Maka kalau dijadikan kalimat negatif menjadi I didn't visit the doctor last night. Ingat, sudah ada kata didn't, maka verbnya menjadi bentuk pertama. I didn't visit the doctor last night. Saya tidak mengunjungi dokter tadi malam. Kemudian kalau interrogatif, sama ya seperti tadi. Did I visit the doctor last night? Apakah aku mengunjungi dokter last night, semalam? Jadi di depannya dikasih kata did dulu, kemudian verbnya menggunakan verb 1. Diingat-ingat ya. Begitupun selanjutnya nanti kalian bisa baca sendiri contoh kalimatnya sesuai yang ada di buku. Nah, sekarang kita masuk ke assignment atau tugas kalian. Tugasnya apa Ustazah? Tugas kalian do the assignments on page 49 and 50. Jadi silakan dikerjakan latihan pada halaman 49 dan 50. Silahkan boleh ditulis di buku paket atau di buku tulisnya, yang penting ditulisnya secara rapi. Oke, kalau sudah ditulis secara rapi, silahkan disubmit to Ustazah Intan maximum at 6 PM. Jadi maksimal pengumpulannya adalah jam 6 malam, begitu ya. Oke, baiklah teman-teman, begitu saja materi kita hari ini. Sebelum Ustazah tutup, nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ke Ustazah Intan langsung. Dan jangan lupa tugas yang dikerjakan. Untuk itu, Ustazah tutup pembelajaran hari ini. Thank you so much for your attention. Dan sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Untuk itu kita cukupkan. See you next week and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.